sehari-hari rata-rata ngomongnya ngomong amiyah. Ya. Kalau amiyah itu enaknya kan nggak bergantung dengan grammar, nggak bergantung dengan qawaid. Asal ngomong yang penting orang Arab paham khalasnya. Asal ngomong orang Arab paham khalas. Ya, kayak pernah nih ngobrol sama seorang TKI gitu ya. Ketika dia berbicara bahasa Arab yang artinya saya pengen, biasanya kalau saya pengen, biasanya kita ngomong gimana? Ana urid. Tapi orang-orang sono tuh sebagian nggak ana urid, malah ngakak ketawa ana irid. Ah irid, hemat dong benar. Iya benar, ana irid ah. Hemat dong kita. Tapi orang Arab harus paham nih. Paham. Makanya tadi Ustaz Faris bilang benar. Antum 3 bulan di Mekah, gabung sama orang sono. Itu 3 bulan insya Allah amiyah paham. Amiyah karena amiyah paling gampang dipelajarin, duduk bareng ya orang Arab, orang-orang Arab, baik Arab asli atau Arab orang India yang ada di Arab atau Madura yang ada di Arab gitu kan. Itu kelas ya. 3 bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah mia udah kalau kata orang udah mia. Ya. Tapi kan kembali bahasa Arab kan cuma buat amiyah doang. Nah ada fusaha. Yang fusaha ini perlu kita pelajari. Karena fusaha ini adalah yang dipakai ya, dalam halaqah, dalam daurah, ya, dalam ceramah-ceramah, pengajian, ya, segala macam. Jarang orang ceramah pakai bahasa amiyah, jarang. Ya, jarang. Kebanyakan mereka pakai bahasa fusaha. Ya seperti itu. Nah, antum mungkin bisa tuh mendengarkan ceramah-ceramahnya Al-Habib Umar bin Hafidh, ya, Syekh Muhammad Sa'id Al-Mawdan Al-Buti, ya, Syekh Ali Jum'ah atau Masyayikhul Azhar, ya, itu bisa mendengarkan kajian-kajian mereka agar kita menstimulus kita untuk bagaimana caranya mendapatkan kalimat-kalimat baru, ya, mendapatkan istilah-istilah baru. Dan juga ketika antum mau ngomong bahasa Arab, tekan lam wala haraj, ngomong aja, nggak usah takut salah, karena di sini kita belajar, karena di sini kita belajar, salah dikit maklum gitu. Mohon maaf hatta masyayikh, ya, masyayikhuna ketika ngomong juga kadang-kadang nggak sesuai banget sama qawaid gitu. Jadi nggak benar-benar baku banget. Kadang-kadang ada yang masukin sedikit amiyah, masukin sedikit amiyah. Jadi kayak begitu. Nah terus apalagi dalam istilahnya dalam bahasa itu, dari selama pengalaman Al-Faqir belajar bahasa Arab, ini ada tiga hal penting. Ada 3 hal penting, ya, yang kita perlu ketahui dalam bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab kan memang udah ada dari dulu, ya. Udah ada dari dulu udah ada. Tapi ada istilah-istilah, ya, baru yang sebenarnya kalau dilihat dari konteks bahasa Arab asli ini nggak ada istilahnya, nggak ada. Contoh misalnya senjata pemusnah massal, gitu kan, istilah-istilah ekonomi, sosial, politik yang sebelumnya belum ada. Nah, maka dalam bahasa itu ada yang namanya takwin al-mustalahat al-jadidah. Jadi membentuk istilah-istilah baru. Jadi merangkai beberapa kata dalam bahasa Arab sehingga kata itu adalah terjemah dari istilah itu. Ya, misalnya ekonomi punya istilah apa nih dalam istilah ekonomi, istilah sosial, istilah politik. Dalam bahasa Arab sebelumnya nggak ada. Jadi disusunlah itu kalimat takwin, kawana yukawinu takwin. Ya, dikawinkan, disilangkan, dijadi satu sehingga membentuk istilah-istilah baru. Nah, itu dijadikan baku dalam bahasa Arab. Anda sendiri banyak lupa
Waktu pas 2010 tuh Masya Allah banyak istilah-istilah baru belajar, ya sosial, politik, ekonomi, ya kesehatan segala macam itu banyak banget, Jadi itu dia istilahnya tadi apa? Takwinul kalimah, ya menyusun kalimat, ya litakun al-mustalahat al-jadidah, untuk menjadi apa? Istilah-istilah baru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Arab itu ya ada yang namanya ya ittisa'ul ma'na. Ittisa'ul ma'na yaitu apa? Yaitu perluasan makna. Ya. Perluasan makna ini dari mana kita lihat? Dari mana kita dapatkan? Dari mana kita tahu bahwasanya bahasa Arab itu ya mengalami perluasan makna? Kira-kira dari mana? Kita bisa tahu bahwasanya bahasa Arab itu mengalami perluasan makna, kira-kira dari mana? Kira-kira dari mana? Ada bisa jawab gak? Dari banyaknya tafsir Al-Quran. Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu bahasanya sama. Al-Baqarah gak berubah, An-Nas gak berubah. Betul gak? Tapi kenapa tafsir bisa beda-beda? Tafsir bisa beda-beda. Ulama ini mengartikan kalimat ini begini, ulama ini menafsirkan kalimat ini begini. Itu bukti bahwasanya bahasa Arab itu mengalami apa? Perluasan makna. Satu kalimat dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk berbagai macam konteks, untuk berbagai macam konteks. Itu dia. Yang ketiga, yang terakhir, dalam bahasa Arab itu selain ittisa'ul ma'na ada yang namanya inhiraful ma'na. Apa inhiraful ma'na? Pergeseran makna. Nah, pergeseran makna inilah yang terjadi di mana? Dalam bahasa ammi. Dalam bahasa ammi. Makanya ada istilah al-akhta' asy-sya'i'ah. Kesalahan yang menyebar luas, sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat. Al-akhta' asy-sya'i'ah, kesalahan yang sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat, yang pada akhirnya dijadikan sesuatu yang benar. Padahal dari sisi makna salah. Tapi karena adanya inhiraf, pergeseran makna, ya udah kelas jadi benar. Apa contohnya? Contoh yang paling sering kita ucapin apa? Kalimat mabruk contohnya. Kalimat mabruk kalau dari segi arti itu enggak cocok buat tahniah, buat ngasih ucapan selamat. Karena mabruk itu asal katanya barakah ya burku, barakal jamal, ya burukul jamal. Jam onta itu merebahkan badannya. Onta itu merebahkan badannya. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari sisi makna al-asli, makna yang asli, anta mabruk ente. Itu ditindan onta gitu kan. Itu aslinya. Tapi kan orang Arab sekarang menjadikan mabruk itu apa? Sama dengan at-tabrikat, ucapan selamat, ucapan tahniah, sehingga ada pergeseran makna. Banyak contoh yang lainnya pergeseran makna, yang sehingga kalau kita sekarang bisa jadi sebut al-akhta' asy-sya'i'ah, kesalahan yang udah terlanjur nyebar luas, tapi udah dianggap udah deh bener aja dah gitu, bener aja udah begitu. Hakata. Jadi seperti itu. Anda nggak bisa ngomong banyak ini. Ilmuannya terbatas ini. Jadi intinya kita sharing aja. Kalau misalnya antum ada yang mau ditanyakan atau silahkan. Karena Anda nggak bikin catatan khusus, orang baru dikabarin kemarin sama beliau. Kalau kemarin kita kan bisa kayak anak kuliah gitu. Presentasi. Gitu. Baik. Jadi sudah jelas ya bagaimana tadi metodenya, cara-caranya. Yang paling penting kuncinya la takhaf. Jangan pernah takut ya. Wala tahzan. Jangan sedih. Ya, jangan takut kalau ngomong. Kebanyakan orang kalau belajar nahwu ngomong takut. Ya. Jadi kalau dalam ngomong itu salah itu lumrah ya, kecuali dalam momentum ceramah gitu mungkin ya. Tapi kalau ngomong biasa ya anak irit. Anak irit. Ya, kalau di Tarim bagoy. Bagait ya. Pakainya itu masih fusha. Fusha iya, fusha nam. Tapi dimiringin aja baget. Aku ingin baget gitu ya.
Ya, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi saya sudah suruh untuk ungkapan-ungkapan yang mustakmal fi kulli yaum, ya, mungkin fi markas ya, yang mereka nggak tahu apa kira-kira apa gitu ya. Mungkin barangkali ada yang mau nanya Ustadz Adi lo kayak mungkin yang banyak tulisan ini ya. Nanti teman-teman siap-siap nulis ya. Nanti ditulis sama Inggil, tolong ditulis di whiteboard. Tulis di whiteboard apa kalamnya Ustadz Andi yang ngomong. Dimatiin nggak apa dimatiin, kelas selesai. Ya. Beliau ngomong